Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan penggolongan obat hipertensi. Yang pertama ada ACE inhibitor. ACE inhibitor akan menjaga pembuluh darah terbuka lebar sehingga aliran darah masuk dengan lancar. ACE inhibitor bekerja dengan cara menghambat terbentuknya hormon angiotensin, yaitu hormon yang memicu pembuluh darah untuk menyempit. Berikut ini obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan ACE inhibitor. Yang pertama, captopril, enalapril, lisinopril, peridonpril, ramipril, pradalafil. Yang kedua ada alfa-2 reseptor agonis. Contoh obat alfa-2 reseptor agonis adalah metildova dan klonidin. Obat ini bekerja dengan menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin sehingga tertekan darah turun. Metildova biasanya diberikan kepada ibu hamil yang menderita hipertensi karena obat ini dinilai tidak terlalu membahayakan bagi ibu hamil dan janin. Yang ketiga ada antagonis kalsium atau kalsium channel blocker. Antagonis kalsium digunakan untuk menangani hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan menghambat jalan masuk kalsium ke dalam otot, jantung, dan dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan denyut jantung melambat dan pembuluh darah melebar. Nama-nama obat yang masuk ke dalam kelompok antagonis kalsium adalah amdofin, diltiazem, nicardipine, nifedipine, nimofin, verapamil. Yang keempat ada angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB. ARB bekerja dengan cara menghambat kerja angiotensin atau senyawa yang membuat pembuluh darah menyempit. Hambatan pada kerja angiotensin menyebabkan pembuluh darah tetap terbuka lebar dan tekanan darah mampu diturunkan. Jenis-jenis obat ARB adalah candesartan, epsartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan. Yang kelima ada diuretik. Diuretik merupakan obat yang cukup sering digunakan untuk menangani hipertensi. Obat ini bekerja dengan membuang kelebihan garam atau natrium dan cairan di dalam tubuh. Untuk menormalkan tekanan darah, jenis-jenis obat diuretik adalah diuretik love seperti furosemid, diuretik hemat kalium seperti amilodin dan spironolactone, diuretik tiazin seperti hiclodin, trazin, dan hipermadin. Yang keenam ada penghambat adrenergic. Obat ini jarang diberikan kepada pasien hipertensi, namun apabila pengobatan dengan obat-obatan antihipertensi lainnya belum berhasil, maka dokter bisa menyarankan konsumsi penghambat adrenergic kepada pasien. Satu-satunya jenis penghambat adrenergic yang terdaftar di Indonesia ialah Herceptin. Yang ketujuh ada penghambatan alfa. Penghambatan alfa bekerja dengan cara menghambat hormon katekolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa. Hasilnya siklus darah bekerja lancar, jantung denyut secara normal, dan tekanan darah menurun. Dua jenis obat penghambat alfa ialah dexazin dan trazodone. Yang ke-8 ada penghambat beta atau beta blokir. Penghambat beta merupakan golongan obat yang bekerja dengan menghambat hormon adrenalin sehingga tekanan darah turun. Penghambatan beta dibagi menjadi dua, yakni selektif dan non-selektif. Jenis obat penghambat beta selektif merupakan atolil, bisoprol, dan sedangkan contoh penghambat beta non-selektif adalah propranolol. Yang ke-9 ada penghambatan renin. Penghambatan renin merupakan obat hipertensi yang lebih baru penemuannya dibandingkan jenis hipertensi lainnya. Obat ini bekerja dengan menghambat senyawa kimia di dalam tubuh yang disebut renin. Seperti obat-obatan hipertensi lainnya, penghambatan renin bekerja dengan melebarkan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah turun. Contoh obatnya ialah aliskirin.
Cukup sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum.